sekolah minggu. Mari sila berdoa. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Mari kita ikuti gerakannya ya. Semua mengikuti gerakan kita. Ayo semuanya ikut gerakan kita ya sambil memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari anak-anak kita semangat mengiring Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Nuni. Pengharapan bergelora dalam kita, kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi pagi hari ini. Semua sehat kan? Kuat? Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang, dibaca semua, Elia dan janda Sarfat. Nah, kisah ini ada tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Raja-raja ada di perjanjian apa? Benar, perjanjian lama. Nah, Nabi Elia adalah nabi yang hidup di negeri Israel. Dia adalah nabi yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa sih nabi itu, tahu? Tahu anak-anak? Nabi adalah kalau sekarang ya hamba Tuhan. Benar. Elia adalah nabi yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saat itu di negeri Israel sedang terjadi kekeringan yang panjang sekali. Sungai-sungai kering, sawah, ladang, semua tidak ada yang menghasilkan bahan makanan. Sehingga waktu itu rakyat di negeri Israel kesulitan sekali mendapatkan makanan. Tetapi Allah memelihara Nabi Elia. Nah, satu ketika Allah berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke sebuah kota yang bernama apa tadi? Sarfat, karena Tuhan mengatakan di sana Nabi Elia akan bertemu dengan seorang janda yang akan memberikannya dia makan. Kemudian Nabi Elia pergi ke kota Sarfat menuruti apa yang Tuhan katakan. Nah, melewati perjalanan yang jauh, akhirnya Nabi Elia sampai di pintu gerbang kota Sarfat. Di sana Nabi Elia melihat ada seorang perempuan yang sedang mengumpulkan apa ini? Kayu bakar. Seorang perempuan yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Nabi Elia berpikir, apakah dia ya yang dikatakan Allah akan memberikan aku makan? Kemudian Elia menghampiri perempuan ini dan Nabi Elia berkata kepada perempuan ini, berilah aku sedikit air
untuk aku minum. Nabi Elia pastinya haus ya sesudah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kemudian perempuan ini memberikan air kepada Nabi Elia untuk diminum. Sejenak kemudian Nabi Elia berkata lagi kepada perempuan ini, berikan juga kepadaku sebuah roti untuk aku makan. Nah, di sini perempuan ini dengan sedihnya berkata kepada Nabi Elia, Tuanku, sesungguhnya aku tidak memiliki roti sedikit pun, karena yang aku punya hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Segenggam itu cuma sedikit sekali, seperti ini kira-kira. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Hanya sedikit yang dimiliki oleh wanita ini. Kemudian Nabi Elia berkata kepada wanita ini, buatlah untukku sebuah roti dari tepung dan sedikit minyak yang kau punya. Buatlah terlebih dahulu untuk aku, kemudian baru engkau buat untuk engkau dan anakmu. Lalu apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Apakah perempuan ini membantah Nabi Elia? Apakah dia melawan? Apakah dia bersungut-sungut? Tidak, anak-anak. Perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan Allah lewat Nabi Elia. Dia pulang, dia mengolah tepungnya yang tinggal sedikit, mengolah minyaknya yang tinggal sedikit, dia jadikan roti dan dia berikan kepada Nabi Elia. Perempuan ini mengajak Nabi Elia untuk pergi ke rumahnya, memakan roti yang sudah dibuatnya tadi untuk Nabi Elia. Nah, perempuan ini memberikan roti yang sudah dibuatnya untuk dimakan oleh Nabi Elia. Sudah Nabi Elia makan, apa yang terjadi anak-anak? Dia pergi mendapati tepung dalam tempayannya dan minyak dalam buli-bulinya ternyata tidak habis. Masih ada penuh minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayannya masih ada, dan ada benar seperti yang dikatakan oleh Allah lewat Nabi Elia bahwa Tuhan akan menyediakan tepung dan minyak itu sampai Tuhan menurunkan hujan di atas negeri Israel. Nah, Tuhan membuat mujizat, Tuhan memelihara janda dan anaknya ini karena apa? Karena janda ini taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Elia. Nah, kuncinya adalah taat. Siapa di sini yang mau seperti janda ini? Siapa di sini yang mau taat akan firman Tuhan? Angkat tangannya, ayo. Nah, puji Tuhan, kita mau jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan berbohong, kita tidak usah berbohong. Karena apa? Berbohong itu dosa. Nah, nggak ada bohong kecil, bohong besar nggak ada di dalam firman Tuhan. Semuanya dosa. Karena itu kita mau minta Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan. Kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena jika kita taat, Tuhan pasti akan selalu menolong kita, memelihara kita, apapun keadaan yang sedang terjadi. Haleluya. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan.